Halo semuanya, jumpa lagi di Pilam Channel. Di video kali ini saya akan menanam kangkung ya teman-teman, menanam biji benih kangkung. Nah ini caranya itu, ini udah di tanahnya udah dihaluskan, udah dicangkul ya teman-teman. Itu halus sekali ya tanahnya ya. Kemudian dikasih lubang-lubang seperti ini teman-teman, dengan kayu yang dikasih lancipan gitu ya. Nah ini saya tadi udah menanam sebagian ya teman-teman. Nah ini kita lubangnya tuh kecil-kecil, jangan terlalu dalam ya, kira-kira paling dalam tuh 1 cm ya teman-teman, 1 cm itu dalamnya ya. Nah setelah itu kita masukkan benihnya antara 3, kadang-kadang kalau saya kebablasan itu sampai 4 nggak apa-apa ya teman-teman. Nah kayak gitu, nah kita masukkan seperti itu, jadi mudah sekali menanam kangkung ya teman-teman. Dan usianya pun dia cepat sekali. Jadi usia kangkung itu nanti setelah 3 hari dia udah ngecambah ya teman-teman, udah seperti toge. Nah ini, nah kita kasih lubang segitu, 3 sebenarnya 3 aja ya teman-teman ya. Dan ini jaraknya jangan terlalu berjauhan ya, karena kangkung itu akarnya kan nggak panjang ya teman-teman. Mungkin banyak orang yang tahu lah nanam kangkung bagaimana ya teman-teman. Pokoknya nggak jauh seperti inilah ya, nggak jauh dari yang cara saya menanam teman-teman. Nah ini kangkung segini nih, benihnya itu beli yang itu ya Pak, yang kiloan. Saya nih beli berapa nggak tahu, ada berapa kilo kemarin, ada 150 NT ya teman-teman. Itu 150 NT udah ditanam beberapa kali ya. Nah jadi setiap lubangnya nih tuh jangan dalam-dalam seperti itu teman-teman, jadi lubangnya pendek jadi cepat tumbuhnya serempak ya. Kalau terlalu dalam dia itu lama tumbuhnya nggak serempak gitu teman-teman. Ini kalau sudah masuk ke tanah gitu warnanya coklat, nggak ketahuan, sampai kadang nggak jelas yang jatuh berapa. Kita kalau bisa ngatur itu 3 ya teman-teman. Kalau lebih udah nggak apa-apa lah. Kalau udah masuk ke tanah itu antara tanah dan biji benih kangkung itu nggak terlihat ya teman-teman. Jadi biarkan aja lah sampai 4, 5 kadang-kadang. Nanti tumbuhnya nih, kalau yang lubangnya kecil-kecil ini tumbuhnya serempak banget ya teman-teman nanti kalau lubangnya kecil-kecil. Nah ini ada kemanginya, saya lewatin sekitar ini, takutnya nanti nutrisinya keserap sama akar kangkung. Jadi ini tuh kemangi teman-teman. Nanti ini kemangi yang saya baru tanam, itu kemangi yang bunganya putih tapi aromanya tuh mirip yang bunga itu ya, yang bunga biru ya teman-teman, ungu ya. Jadi aromanya sama, bukan yang buat lalapnya seperti di Indonesia itu teman-teman, bukan ya. Warna bunganya sama tapi aromanya beda teman-teman. Oh ini terlalu jauh jaraknya. Nah kayak gitu, jaraknya jangan terlalu jauh banget. Sebenarnya ini sayang banget ya teman-teman, rugi lahan, karena kangkung itu akarnya nggak panjang gitu. Nah kita ini tadi saya udah menanam tuh lubangnya kecil-kecil banget teman-teman. Kemanginya di pinggir aja, jaraknya jauh, nanti kan dia bisa mekar ya teman-teman. Jadi nanti setelah 3 hari dia tumbuh. Jadi usia kangkung itu 23, 25 sampai 25 ya. Pokoknya 20 hari maksud saya teman-teman, sampai 20 sampai 21, 22, 23, 24, 25 gitu ya teman-teman. Jangan sampai ini ya, itu udah dipanen ya teman-teman. Kadang kalau untuk konsumsi sendiri kan nggak habis ya, tadi usia 20 itu sudah bisa dipanen teman, 20 hari ya. Jadi cepat sekali teman-teman. Kalau punya lahan yang banyak nanam kangkung itu, tapi harus
Tapi jelimet ya, kita harus telaten ya teman-teman, karena bijinya kecil-kecil, nggak seperti ini. Namanya muwur ya, tempat kami muwur ya, muwur benih kangkung. Ada yang nggak tahu istilah muwur, kalau istilah di daerah saya itu muwur ya, namanya muwur. Ini baru aja saya haluskan tanahnya, kemudian langsung ditanam ya, langsung tanam seperti ini. Kalau di Indonesia itu setelah selesai di muwur seperti ini tuh ditaruh itu ya, ditutup sama kohek kambing yang sudah difermentasi teman-teman, yang sudah difermentasi, kemudian ditutup di lubangnya ini setelah diwuwur begitu, benihnya di bawah gitu teman-teman. Nanti suburnya luar biasa ya, karena yang paling bagus itu kohek kambing. Di Taiwan itu susah banget nyari kohek kambing teman-teman. Jadi ini enggak dipupuk ya, cuma nanti kita pakai, ada ya teman-teman nanti ya. Nah kalau nggak habis hujan, nanti setelah itu setelah ditutup lagi atasnya nih, lubangnya ditutup, itu langsung disiram ya. Tapi kalau basah nggak perlu ya teman-teman, nggak perlu disiram ya kalau habis hujan. Wah, ini malah sampai ada yang 6 satu lubang, kebablasan. Kalau mau ngambil susah teman-teman, kelamaan ya waktunya ya. Nah itu mudah-mudahan nanti nggak kelewat tuh, kalau kelewat ya jadi. Di Indonesia itu saya juga pernah nanam kangkung ya teman-teman, sering ya teman-teman. Ini kalau punya lahan banyak terus bisa panen nanti bertahap, 5 hari nanam sekali, 5 hari nanam sekali kalau untuk ditanam teman-teman. Jadi terus panen terus ya, apalagi kalau lahannya banyak, langganannya ada, wah teman-teman. Jadi apapun bisa menghasilkan uang ya kalau telaten ya teman-teman. Dan juga kalau hobi ya, kalau hobinya beda-beda ya. Kalau saya hobi menanam teman-teman. Nah tuh nggak apa-apa lah, lebih dari 3 ini, soalnya mau ngitung 3 itu ya jelimet ya teman-teman. Bijinya kan seperti itu tuh, biji kangkung. Jadi benih kangkung sama benih lopak itu mirip teman-teman. Aku kira kemarin itu benih lopak ya, nggak tahu benih kangkung, katanya lopak itu lopak. Wah itu kalau jualan itu karungan, soalnya kalau musim dingin di Taiwan itu kan nyebar kangkungnya di sawah itu banyak banget, sampai berapa kilo aja ya. Nah bijinya mirip seperti ini, kalau nggak tanya itu kita bisa salah beli benih ya teman-teman. Lahan segini aja udah nanti ditanamin kangkung banyak banget, ini udah dapatnya bisa banyak ya teman-teman. Kalau bagi yang nggak punya lahan pakai pot ya, pot keranjang teman-teman. Pokoknya ada di video saya juga yang pakai keranjang, pot keranjang gitu ya. Terus malah yang pot keranjang pakai malah bisa subur teman-teman kalau mau dipupuk. Kalau di Indonesia itu pupuknya pakai apa ya, itu yang apa namanya ya, urea atau apa ya teman-teman. Jadi yang baunya seperti bau kencing gitu ya. Nah ini sudah ditaruh semua, kemudian kita tutup pakai apa ini teman-teman, tahu nggak? Abu. Jadi ini abu bambu teman-teman, bambu dapuran yang dibakar. Kemudian saya ambil, ini kebetulan ada, saya nanya ke bibi itu boleh diambilin ya. Nah ini terus saya tutupkan di atasnya abunya teman-teman, kayak begitu ya. Nah kayak seperti ini. Jadi bukan abu dapur yang abu kayu yang di dapur, bukan teman-teman. Jadi ini abu
bambu satu dapur itu daun bambu tuh bagus banget teman-teman abunya ya. Nah apalagi kalau ada jerami padi dibakar itu juga bisa teman-teman. Kalau untuk nutup ini jangan bakar semuanya, itu yang bagus, jeraminya kan bakar. Nah karena ini abu anginnya kenceng, dia kabur gitu teman-teman. Nanti kalau disiram dia kan nutup ya, karena ini udah ini harus membutuhkan abu banyak banget teman-teman. Saya kemarin ngambil sampai setengah karung lah ya, setengah karung kecil itu kandi ya namanya ya. Kemudian ditutup seperti ini. Ditutup seperti ini ya. Kemudian nyiremnya setelah ditutup seperti ini teman-teman. Nyiremnya pakai itu ya, pakai apa itu khusus yang buat nyiremin itu, yang lubangnya kecil-kecil, kemudian jatuhnya biar dia nggak keluar benihnya ya teman-teman. Nah, saya perlihatkan sama teman-teman ya apa yang saya maksud ya. Nah jadi seperti ini teman-teman. Nah ini lubangnya kan kecil-kecil lah gitu ya. Sebenarnya kita kasih contoh aja teman-teman ya, kayak gini. Ini lubang airnya banyak setelah yang dikasih abu itu tadi ya. Ini sebagai contoh aja ya teman-teman, ini memang belum kelar ya. Nah kita siramkan aja kayak gini teman-teman. Nah jadi dia kayak gerimis gitu ya, jatuhnya itu enggak, benihnya enggak keluar gitu ya. Nah kayak begitu aja teman-teman nih ya. Jadi jangan pakai gayung bak gitu, nanti benihnya tuh acak-acakan, jadi enggak itu keluar dari lubangnya teman-teman. Nah seperti itu ya teman-teman nih yang udah. Jadi ini jatuhnya kalem seperti hujan gerimis gitu, bagus ya. Nah kemudian kita lanjut lagi nih, dan seterusnya kayak gitu teman-teman. Nanti kita siram lagi teman-teman ya. Ini tadi saya cuma ngasih contoh aja ya teman-teman. Nah kayak gitu nih, nanti hasilnya tuh subur, bagus banget ya. Terus setiap nyirem nanti juga kayak begitu juga ya teman, caranya sama, jangan pakai gayung ya. Beli kayak gitu pasti ada ya teman-teman. Nah ini setelah ditutup nih, terus nanti disiram gitu ya. Kira-kira kayak gitu teman-teman cara menanam kangkung ya, cara menanam kangkung yang baik tuh. Terima kasih ya sudah menonton, jangan lupa like, comment, subscribe, and share, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye bye.